Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam yang berbahagia ini, kami ingin mencoba mengupas tuntas tentang syarat wajibnya sholat dan juga syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu wujubis sholati sittatun asya'a. Syarat wajibnya sholat itu ada 6. Artinya syarat ini adalah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Orang Islam seperti apa? Wal bulugh. Orang Islam yang sudah baligh. Yang namanya baligh itu adalah orang yang sudah dewasa. Wal aqlu, dan berakal. Ketika ada orang Islam yang sudah baligh dan berakal, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Wa khalu minal haidi wan nifas. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Wa amal majnun wal mughma alaih wa syakranu fala wujuba wala qada'a alaihi. Bagi orang gila dan juga orang yang mempunyai penyakit epilepsi atau ayan, dan orang yang dalam keadaan mabuk, fala wujuba, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, wala qada'a alaihim, tidak mengkodoni kepada sholatnya, lakin yajibu al-qada'u ala man ta'ada minhum. Tetapi mengqadha sholat itu diwajibkan bagi orang yang sembrono meninggalkan sholat. Contoh, yang namanya nisyan di dalam sholat itu ada 2, yaitu orang yang dalam keadaan tidur dan juga orang yang benar-benar lupa. Itu tidak ada hukum, tidak ada dosa di situ. Tapi bagi orang yang sengaja tidak melaksanakan sholat dengan sebuah alasan bahwasanya sholatnya bisa diqadha, nah disitulah timbul sebuah dosa bagi orang yang sembrono seperti ini. Tapi bagi orang yang tidurnya itu sebelum waktunya sholat, maka itu dihukumi tidak dosa, tidak dikatakan sembrono di dalam melaksanakan sholat. Wa 'alal murtad idza aslama, dan bagi orang yang murtad ketika kembali lagi memeluk ajaran agama Islam, ini wajib mengqadha sholatnya. Sholat yang ia lakukan, sholat yang tidak dilakukan ketika ia dalam keadaan murtad, maka wajib diqadhanya. Tetapi ketika dalam keadaan murtad dia itu melaksanakan sholat, maka
itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, harus dalam keadaan Islam. Setelah kita mengetahui bahwasanya orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu ada 6: Islam, balik, akal, kemudian tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka ketika ada orang yang tidak melaksanakan sholat, mungkin dari syarat wajib tadi ada yang tidak dipenuhi, atau memang dia itu memang tidak mau melakukannya. Sekarang kita kembali kepada permasalahan yang berikutnya adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada 7. Pertama, thaharatul a'dha minal hadatsaini akbar wal asghar, yaitu sucinya anggota badan dari hadas kecil dan hadas besar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadas di dalam manusia itu ada 2. Ada hadas kecil minal baul wal ghaid, sebagaimana orang yang kencing dan orang yang berak, kemudian persetubuhannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu dikatakan hadas kecil. Tetapi ketika, dan juga ada hadas besar. Hadas besar itu adalah ketika seorang mengeluarkan mani dan lain sebagainya, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat itu, maka kita diwajibkan untuk menghilangkan hadas tadi. Wa taharatul badan wasab wal makan minan najasah wal ma'fu'i anha. Kemudian mensucikan seluruh anggota badan, sucinya anggota badan, pakaian dan tempat yang kita lakukan dari najis, kecuali najis yang dimakfuh. Najis yang dimakfuh itu sebagaimana darahnya nyamuk. Darahnya nyamuk itu adalah najis yang dimakfuh. Wa taharatul badan wasatrul aurati, kemudian menutupi aurat, wahya ma baina surah war rukbah, auratnya orang laki-laki dan perempuan di dalam sholat itu berbeda. Ketika orang laki-laki, aurat di dalam sholat itu adalah antara pusar dan lutut. Ketika dia sholat dalam keadaan memakai celana panjang saja yang menutupi pusarnya, maka sholatnya itu sah walaupun tidak menggunakan baju. Kita di sini adalah membahas tentang syarat sahnya sholat. Tapi kalau dalam segi etika, ketika ada orang melakukan sholat kemudian hanya menutupi surah warukbah saja, antara pusar dan lutut saja, maka kalau kita berbicara masalah etika itu kurang pantas. Tetapi untuk melaksanakan sholatnya itu dihukumi sah. Sedangkan aurat orang perempuan di dalam sholat yaitu seluruh anggota tubuh kecuali ma'adal wajah wal kafain, kecuali wajah dan kafain, artinya telapak tangan, batinnya telapak tangan. Yang namanya batin itu kalau kita tutup itu yang kelihatan, yang gak kelihatan itu yang namanya batin.
Nah, bagi seorang perempuan ketika melaksanakan sholat, kemudian jari-jarinya itu kelihatan, jari sebelah luarnya, maka sholatnya tidak sah. Maka di sini lebih dianjurkan untuk perempuan itu menggunakan mukena yang terusan, bukan potongan. Karena kalau mukena potongan, maka dikhawatirkan ketika takbiratul ihram tangannya itu kelihatan. Ketika kelihatan tangannya, maka sholatnya tidak sah. Wal ilmu bidukhulil waqti yaqinan aw dhanan. Yang syarat berikutnya adalah harus masuk waktu. Kenapa? Karena sholat itu mempunyai waktu masing-masing. Zuhur mempunyai waktunya, asar juga waktunya ada. Nah, ketika kita sholat fardu itu syaratnya harus masuk waktu. Kemudian wa istiqbalul kiblat bisadri yaqinan. Kemudian menghadap kiblat. Yang dihadapkan di dalam kiblat ini adalah dadanya, bukan wajahnya. Nah, kebanyakan orang, jadi yang dihadapkan ketika ke dalam kiblat ini dada manusia itu yang dihadapkan kepada kiblatnya. Nah, adapun wajah itu menghadap kiblat itu disunahkan. Jadi yang diwajibkan ini adalah yaqinan, itu adalah dadanya. Semoga dengan penjelasan tadi kita semua bisa menjalankan sholat sesuai dengan tuntunan, syarat, dan rukun tadi, sehingga kesahan kita dalam melaksanakan sholat itu ada. Karena sahnya sholat kita itu ada, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an ila sabilil huda wal bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.